Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga pada hari ini saya boleh mempresentasikan hasil kerja saya. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Devi Kristi, NIM 1810416614. Di sini saya membuat perbandingan 5 jurnal sebagai eh, untuk memenuhi tugas kuliah saya yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Putih Febriasari SE MSc. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perbandingan 5 jurnal. Baiklah, untuk jurnal yang pertama, judulnya yaitu Perkembangan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Jurnal Ilmiah Kano Economos Volume 6, dirilis 1 Januari 2017. Untuk latar belakang pada jurnal yang pertama ini, yaitu kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang mampu tetap berdiri kokoh pada masa itu. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi pendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Penelitian ini berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan UMKM di Indonesia, kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam berbagai indikator yang mana salah satu kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kekhawatiran ini dilandasi bahwa Indonesia akan menghadapi MEA dan pasar bebas. Ketika itu terlaksanakan, tuntutannya adalah UMKM harus mampu bersaing, namun semua permasalahan itu bisa terselesaikan dengan beberapa kebijakan yang membuka peluang bagi UMKM untuk dapat mengakses industri perbankan dengan mudah. Baiklah, untuk tinjauan pustaka pada jurnal ini, yaitu menurut Undang-Undang 1945, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, perkembangan dan berkeadilan. Supriyanto 2000 menyimpulkan dalam penelitiannya ternyata UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor Indonesia, upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka penganggurannya. Untuk metode penelitian pada jurnal ini, penelitian ini mendeskripsikan permasalahan melalui solusi studi literatur yang terkait yang telah terjadi di Indonesia. Data sekunder yang digunakan berasal dari dinas-dinas terkait seperti BPS, BI, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Untuk hasil penelitian pada jurnal ini, pada periode tahun 2011, usaha besar mencapai sebesar 41,95%, kemudian di periode tahun berikutnya hanya sebesar 40,92% saja, turun sekitar 1,03%. Di sektor UMKM terjadi sebaliknya, usaha menengah pada periode tahun 2011 dari 13,46% meningkat pada periode tahun 2012 mencapai sebesar 13,59%, dan ada pertumbuhan sebesar 0,13%, namun terjadi berbeda di usaha kecil. Ada sekitar penurunan 0,26% dari periode tahun 2011 sebesar 9,94% ke periode tahun 2012 sebesar 9,68%,
Dan peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro di periode tahun 2011 hanya mencapai sebesar 34,64% saja. Pada periode tahun 2012 berhasil meraih tumbuh sebesar 4,17% atau sebesar 38,81%. Berdasarkan tabel 3 menggambarkan bahwa UMKM menyumbangkan PDB dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami fluktuatif naik turun peningkatan. Pada periode 2011, pertumbuhan PDB-nya sebesar 6,76%, namun di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,76% atau sebesar 6% dari total PDB nasional. Pada periode 2013 ada peningkatan sebesar 0,3 dari periode tahun sebelumnya atau sebesar 6,03%. Selanjutnya, pertumbuhan nilai ekspor di tahun 2013 mengalami angka pertumbuhan berarti bagi pembentuk PDB nasional yaitu sebesar 9,29%, lebih baik daripada periode tahun sebelumnya yang mengalami minus 11,10% saja. Dan untuk kesimpulan dan sarannya pada jurnal yang pertama ini yaitu semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan, meliputi kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial, dan minimnya keterampilan pengoperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Baik, untuk daftar pustakanya, Anggraini Dewi Danasution, Syahrir Hakim 2013, Peran Kredit Usaha Rakyat KUR bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan, Studi Kasus Bank BRI Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 1 nomor 3 halaman 105-116, BPS Indonesia dalam angka 2016. Dan untuk daya saing UMKM berbasis inovasi dan kreativitas strategi, penguatan property right terhadap inovasi dan kreatif, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume 20 nomor 2 halaman 146 sampai 149. Diakses pada tanggal 22 bulan 1 tahun 2017. LPPI dan BI 2015 Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM halaman 1 sampai 100. Dan untuk paket 4 kebijakan ekonomi pembangunan. Dan selanjutnya itu Tenaga Kerja UMKM Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Volume 3 nomor 12 halaman 549 sampai 557. Supatro JW Handayani, Putu Wuri Hidianto, Ahmad Nizar dan Budi Indra 2010. Peta rencana Riset Interface Resource Planning dengan fokus riset pada usaha kecil dan menengah UMK di Indonesia, Journal of Information System Volume 6 nomor 2 halaman 140 sampai 145, Solidin Muhammad 2013, tantangan perbankan Syahril dalam perannya mengembangkan UMKM, Proceeding Seminar Nasional dan Call for Favor Call Surakarta halaman 496 sampai 500, Supriyanto 2006, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulan kemiskinan, Jurnal Ekonomi Pendidikan Volume 3 nomor 1 halaman 1 sampai 16, Undang-Undang nomor 20 pasal 1 dan pasal 6 tahun 2008. Baiklah, selanjutnya untuk jurnal yang kedua. Untuk judulnya yaitu Kesepian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Batik Tegalan untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Untuk latar belakangnya di jurnal yang kedua ini yaitu strategi Making Indonesia 4.0 telah diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian menurut Kementerian PPN. Bahasannya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
belakangan ini meningkatkan sebanyak 0,05%, namun demikian UMKM kita memiliki kelemahan dalam meningkatkan kemampuan usahanya. UMKM Kota Tegal, khususnya batik Tegalan, mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi industri 4.0 yang disebabkan tidak memilikinya tenaga serta di luar jangkauan UMKM memasuki area baru dalam hal produk maupun produksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesepian usaha mikro, kecil, dan menengah industri batik Tegalan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk tinjauan pustakanya pada jurnal yang kedua ini, yaitu Profesor Klaus Schwab memperkenalkan revolusi industri 4.0 yang pada saat ini berawal dari memperkenalkan cyber fisikal, di mana industri menggunakannya manusia, mesin, dan data membentuk konektivitas secara virtual dari semua lini. Di Indonesia sendiri, untuk perkembangan industri 4.0 memiliki dampak yang cukup besar secara global. Rianita Puspasari 2019. Strategi Making Indonesia 4.0 telah diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian. Baik, untuk metode penelitiannya, yaitu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Untuk hasil penelitiannya pada jurnal yang pertama ini, yaitu berdasarkan persamaan regresi linier berganda model 1, bisa diinterpretasikan bahwa angka 5,483 konstanta, yaitu bahwa jika kesepian UMKM sebesar 5,483, aspek bisnis activity minus 0,271 yang artinya peningkatan sebesar 1, maka akan menurun kesepian UMKM sebesar 0,271. Aspek transition 0,076 artinya yaitu kenaikan sebesar 1, maka akan meningkatkan kesiapan UMKM sebesar 0,273. Aspek manajemen 0,267, UMKM sebesar 0,267, aspek mikro environment 0,779 yang artinya setiap peningkatan sebesar 1 maka akan meningkatkan kesepian UMKM sebesar 0,779. Aspek makro environment sebesar 0,224 menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 maka akan menurunkan kesepian UMKM sebesar 0,224. Mengacu pada uji T, diketahui bahwa aspek marketing, aspek manajemen, dan aspek microenvironment memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Maka aspek marketing, aspek manajemen, dan aspek microenvironment berpengaruh signifikan terhadap kesepian UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sedangkan hasil uji T untuk aspek business activity, aspek transaction, dan aspek macro environment memiliki nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 atau 5%, maka aspek business activity, aspek transaction, dan aspek macro environment tidak berpengaruh signifikan terhadap kesepian UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Baiklah, untuk kesimpulannya pada jurnal yang pertama ini, yaitu aspek business activity tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Aspek transaction tidak berpengaruh signifikan terhadap kesepian UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Aspek marketing berpengaruh signifikan terhadap kesiapan UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Aspek manajemen berpengaruh signifikan terhadap kesepian UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Aspek microenvironment berpengaruh signifikan terhadap kesepian UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Aspek makro environment tidak berpengaruh signifikan terhadap kesepian UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk daftar pustakanya pada jurnal yang pertama ini, yaitu Rianita Puspasari dari Teguh Sentoso 2019, pengembangan model kesepian
Kesiapan UMKM di era revolusi industri 4.0, Jurnal Media dan Sistem Industri Volume 3 nomor 1, Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-isu Penting Jakarta LP3ES 2012, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Tik-Tik Sartika Partomo dan ABD Rahman Suejodono, Ekonomi Skala Kecil dan Menengah dan Koperasi Jakarta, Galia Indonesia 2004. Baiklah, untuk jurnal yang ketiga, yaitu judulnya yaitu Sektor UMKM di Indonesia, Profil Masalah dan Strategi Pemberdayaan. Latar belakang komitmen yang kuat dari pemerintahan telah mendorong perkembangan dari UMKM. Demikian juga halnya bahwa UMKM memiliki prospek yang baik untuk lebih diberdayakan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh UMKM dengan optimisme bahwa pertumbuhan peran UMKM serta potensi-potensi yang sebetulnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Untuk tujuan tersebut yang diperlukan adalah dukungan dari pemerintah dan dari stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan dunia usaha. Penelitian ini berusaha memamparkan bagaimana perkembangan dan permasalahan atau tantangan yang dihadapi UMKM yang ada di Indonesia serta beberapa pemikiran strategi dalam rangka memberdayakan sektor ekonomi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baiklah, untuk tinjauan pustakanya, pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Secara umum, UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan non-finansial atau organisasi manajemen. Menurut Urata dalam Pramiyanti 2008, masalah finansial. Selanjutnya menurut Subanar 2001, berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan serta kehambatan bagi pengelolaan suatu usaha kecil diantaranya menyangkut faktor intern dari usaha kecil diantaranya masih menyangkut faktor intern dari usaha kecil itu sendiri serta beberapa faktor ekstern. Untuk metode penelitian pada jurnal ini, penelitian ini mendeskripsikan dan permasalahan melalui solusi studi literatur yang terkait yang telah terjadi di Indonesia. Data sekunder yang digunakan berasal dari dinas-dinas terkait. Untuk hasil penelitiannya pada jurnal ini, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak yang terlibat dalam pengembangan UMKM. Namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai isu negatif, misalnya politisasi terhadap UMKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga BUMN untuk menyisihkan labanya 1/5% juga tidak dikelola dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UMKM, diantaranya adalah karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum bankable. Untuk kesimpulannya di jurnal ini, yaitu usaha mikro kecil menengah atau UMKM barangkali merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Akan tetapi masih banyaknya masalah yang dihadapi oleh pihak UMKM dalam rangka pengembangan usahanya perlu mendapatkan perhatian khusus bukan hanya dari pihak pemerintah saja. Dengan kata lain bahwa persoalan kurang berkembangnya dan perhatikannya sektor ekonomi UMKM tersebut kiranya jangan hanya ditumpukan pada tanggung jawab salah satu lembaga ekonomi saja. Peran pemerintah dalam pembangunan tidak
tidak terlepas begitu saja dengan pemberdayaan. Usaha kecil, menengah atau lebih dikenal dengan UMKM telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang besar khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu besarnya kontribusinya bagi pembangunan membuat pemerintah mau tidak mau harus turut membantu dalam upaya memberdayakannya, bukan malah memperdayakan. Untuk daftar pustakanya pada jurnal ini yaitu Lestari Sri 2076 Perkembangan dan Strategi Perkembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM Jakarta Marsuki 2006 Pemikiran dan Strategi Pemberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia. Mitra Wacana Media Jakarta 1999 Strategi Pembangunan Agribisnis dalam Kondisi Krisis Ekonomi dan Moneter. Bahan ceramah seminar nasional dalam rangka Disnatalis Unhas ke-43 tanggal 8 September 1999 Kampus Unhas Ujung Pandang Pramianti Alila Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM. Cetakan 1 Media Presino Yogyakarta Raharjo M. Dawam 1986 Transformasi Pertanian, Industri dan Kesepakatan Kerja Jakarta Universitas Indonesia Sebanar Harimurti 2001 Manajemen Usaha Kecil BPFE Yogyakarta Toha Mahmud 2000 Indonesia Menapak Abad 21 Kajian Ekonomi Politik Millennium Publish Here Jakarta Yoiti Oka 1997 Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Karya Universe Infobank Majalah Tempo edisi 12-18 2008 BRI Bukukan Laba terbesar dengan fokus pada kredit UMKM. Baik, selanjutnya untuk jurnal yang keempat. Di sini judulnya yaitu Peran UMKM dalam Pembangunan Daerah Fakta di Provinsi Lampung. Latar belakang pada jurnal ini yaitu peran UMKM dalam pembangunan menurut tesis Flexible Specialization yang mulai berkembang pada dekade 1980-an dinyatakan bahwa seiring dengan perkembangannya perekonomian nasional daerah, maka peran keterlibatan UMKM dalam perekonomian daerah tersebut akan semakin penting. Kemunculan tesis flexible specialization ini sekaligus menghapus teori klasik tentang peran UMKM dalam pembangunan yang dimotori oleh Hoselitz 1959 dalam Lundvall 1999 dan Anderson 1982 dalam Tambunan 2006. Peran UMKM dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator. Dalam kaitan ini dari sisi permintaan, demand side effect, peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi dapat memunculkan dampak positif dan negatif. Positif negatif demand side effect. Berdasarkan latar belakang yang ada penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimanakah peran UMKM dalam pembangunan di Provinsi Lampung, apakah mengikuti teori klasik ataukah mengikuti tesis flexible specialization. Untuk tinjauan pustakanya pada jurnal ini yaitu menurut Tambunan 2005, teori klasik pertama kali diperkenalkan oleh Hoselitz 1959 yang melakukan penelitian tentang proses industrialisasi di Jerman. Menurut Hoselitz, pada tahap awal pembangunan sektor pengelolaan di suatu negara akan didominasi oleh usaha kecil atau industri rumah tangga dan pada tahap selanjutnya banyak didominasi oleh usaha besar. Konsep flexible specialization pertama kali diperkenalkan oleh Fiore dan Stabel 1984 dalam Tambunan 2005 di mana mereka mendiskusikan munculnya kembali industri kerajinan yang mendominasi di beberapa daerah di negara-negara Eropa Barat yaitu Italia, Jerman, dan Australia. Untuk metode penelitiannya pada jurnal yang
Penelitian ini merupakan hasil studi atau kajian pustaka baik dari buku-buku yang bersifat textbook, jurnal-jurnal ilmiah, dan ringkasan intisari hasil-hasil penelitian tentang UMKM yang telah dilakukan penulis selama kurun waktu 2006 sampai 2019. Untuk hasil penelitian pada jurnal ini berkaitan dengan peran UMKM dalam pembangunan di tingkat Provinsi Lampung. Hasil penelitian RIFAI DKK 2008 yang dilakukan pada 10 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung tahun 2000 sampai 2005 menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan di Provinsi Lampung mengikuti teori klasik. Pertama, tidak adanya pengaruh yang signifikan antara peningkatan pendapatan per kapita dengan perkembangan usaha kecil atau peningkatan jumlah investasi dan tenaga kerja usaha kecil. Keterlibatan tenaga kerja sektor usaha kecil Provinsi Lampung tidak dapat berperan secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di provinsi tersebut. Diharapkan keberadaan pekerja-pekerja di sektor informal ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan membantu pembangunan untuk peran UMKM dalam pembangunan di tingkat kabupaten atau kota berdasarkan penelitian RIFAI dan Afrilani 2006 menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung mengikuti teori klasik, yaitu semakin maju perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan ini ditandai dengan adanya peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita, maka semakin kecil peran UMKM dalam perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan. Hasil yang sama dalam penelitian RIFAI DKK 2007 89 sampai 97 bahwa bantuan modal atau investasi yang diberikan pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi pada usaha kecil kerajinan tapis di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Untuk kesimpulan dan sarannya pada jurnal ini, peran UMKM di Provinsi Lampung mengikuti teori klasik di mana seiring dengan perkembangannya perekonomian di Provinsi Lampung, maka peran keterlibatan UMKM dalam perekonomian tersebut akan semakin kecil dan tergeser oleh peran usaha besar. Fakta ini didukung data bahwa meningkatkan pendapatan per kapita, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM, baik dari sisi peningkatan jumlah unit usaha kecil, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha kecil maupun investasi di usaha kecil. Pemerintah perlu mendorong investasi pada usaha kecil tersebut terutama dalam meningkatkan tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor usaha kecil sehingga skill tenaga kerja di sektor usaha kecil berkembang dalam menjalankan usahanya. Baik, untuk daftar pustaka pada jurnal yang ini yaitu dan ini daftar pustakanya. Ini daftar pustakanya akan saya skip saja. Baiklah, saya akan lanjut pada jurnal yang kelima. Untuk judulnya yaitu Analisis Pengaruh UMKM Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Untuk latar belakang pada jurnal yang kelima ini yaitu UMKM sektor perdagangan adalah perusahaan atau usaha yang dilakukan dengan penjualan kembali tanpa perubahan teknis. Barang baru atau barang bekas. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Penyerapan tenaga kerja yang cukup meningkat, maka UMKM juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa kontribusi terbesar dari usaha UMKM adalah industri ekonomi kreatif. Hal ini bisa dilihat dari data pertumbuhan yang cukup positif dengan pertumbuhan hingga 5,6% sejak 2010 sampai 2013. Ternyata sektor UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja di dalam negeri. Dilihat dari segi tenaga kerja UMKM tumbuh dari 96,99 menjadi 97,22% dalam 5 tahun terakhir. Hal itu tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.
Untuk tinjauan pustaka pada jurnal yang kelima ini yaitu menurut Henry Arico 2017, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya yaitu 600 juta atau aset atau aktiva setinggi-tingginya yaitu 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati terdiri dari bidang usaha, FA, CP, PT, dan koperasi, dan perorangan, pengrajin atau industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, penambang, pedagang barang, dan jasa. Untuk metode penelitian pada jurnal yang kelima ini, yaitu metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah PDRB atas dasar harga konstan UMKM sektor perdagang yang ada di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dari tahun 2015 sampai 2019. Responden dengan metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau interview, dokumentasi dan analisis data menggunakan program SPSS dengan menggunakan uji normalitas, uji korelasi sederhana, uji regresi sederhana atau uji T. Baiklah, untuk hasil penelitiannya pada jurnal yang kelima ini yaitu yang pertama, diduga bahwa pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Lamongan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan, yaitu Y sama dengan 1440512,334 ditambah dengan 4.200X. Hal ini memberikan implikasi bahwa variabel bebas UMKM sektor perdagangan X mempengaruhi variabel terikat pertumbuhan ekonomi Y A sama dengan 1440512,334 merupakan konstanta yang berarti bahwa variabel PDRB UMKM sektor perdagangan yaitu X sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi Y akan mengalami kenaikan sebesar 1440512,334. Untuk yang kedua, itu diduga bahwa pertumbuhan UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Lamongan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan, yaitu sama dengan 4.205. Artinya jika UMKM sektor perdagangan mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 4.205, artinya terjadi hubungan positif antara UMKM sektor perdagangannya. Untuk kesimpulan dan sarannya, di sini itu dapat dilihat dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa perhitungan analisis regresi linier sederhana dengan hasil koefisien Y sama dengan 1440512,334 ditambah dengan 4205X. Hal ini memberikan implikasi bahwa variabel bebas UMKM sektor perdagangan X mempengaruhi variabel tersebut pertumbuhan ekonomi Y. A sama dengan 1440512,334 merupakan konstanta yang berarti bahwa variabel PDRB UMKM sektor perdagangan X sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi Y akan mengalami kenaikan sebesar 1440512,334B. Sama dengan 4.205, artinya jika UMKM sektor perdagangan mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 4.205, yang artinya terjadi hubungan positif antar UMKM sektor perdagangan. Perlunya mengoptimalkan UMKM sektor perdagangan sebagai sektor utama untuk menunjukkan perekonomian di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tersebut. Dan untuk daftar pustakanya yaitu Abdul C 2018, pengaruh provisi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen Cafe Genesis Coffee, Bandung Arikunto Suharismi 2016, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik edisi revisi Jakarta Rineka Cipta Basri Faisal 2016, upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah diakses tanggal 20 Maret 2009, Bungin Burhan 2008, penelitian kuantitatif komunikasi ekonomi kebijakan,
Publik dan ilmu sosial lainnya, Jakarta Kencana Pradana Media Grup Guru IFUL 2009, Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Henry Ariko 2017, Pentingnya Peran UMKM bagi Perekonomian Indonesia, Hidayat Nurul 2016, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor periode 2012 sampai 2015, Imam Ghazali 2016, aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS edisi 7 Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Baiklah, untuk persamaan dan perbedaan dari kelima jurnal tersebut, yang pertama yaitu untuk judulnya yaitu kita bisa lihat di sini, yaitu ada persamaannya. Persamaannya yaitu melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu UMKM. Dan untuk perbedaannya yaitu subjek ataupun variabel yang akan diteliti. Dan untuk latar belakangnya, persamaannya yaitu UMKM mempunyai peran yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan permasalahan yang dialami oleh UMKM dalam pengembangan sektornya. Dan untuk perbedaannya yaitu tujuan dari setiap penelitian berdasarkan dari variabel yang menjadi sasaran dalam penelitian. Untuk tinjauan pustakanya, persamaannya yaitu pemberdayaan UMKM dan perkembangannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dilihat seiring berkembangnya zaman. Untuk perbedaannya yaitu teori yang digunakan penulis dan hasil kajian empiris dari masing-masing peneliti. Dan untuk metode penelitiannya, persamaannya yaitu metode dalam pengumpulan data sekunder dan menggunakan metode deskriptif. Untuk perbedaannya yaitu metode analisis data dalam penelitian. Untuk metode penelitiannya, untuk hasil penelitiannya yaitu UMKM tidak sepenuhnya membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tumbuh secara drastis tetapi fluktuatif. Dan untuk perbedaannya, hasil dan beberapa penelitian di mana UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk kesimpulan dan saran, persamaannya itu UMKM mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi walaupun ada di beberapa wilayah yang justru mengalami hal sebaliknya atau teori klasik dan beberapa permasalahan yang dialami oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dan untuk perbedaannya yaitu hasil dari penelitian lebih mengarah pada variabel independen maupun independen masing-masing dalam penelitian. Untuk daftar pustakanya, persamaannya itu referensi yang digunakan bertemakan UMKM, dan untuk perbedaannya itu banyak sedikitnya referensi yang digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau masih ada kata-kata yang masih kurang jelas, saya mohon maaf. Dan sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.